Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Selamat datang di Super Sunday Online Service FJ Pekanbaru. Saya percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di Super Sunday Online Service FJ Pekanbaru. Senang sekali bisa menyapa jemaat sekalian walaupun hanya lewat layar kaca. Mengingat kasus corona kembali meningkat di Pekanbaru, untuk sementara IFJ Pekanbaru akan terus mengadakan ibadah secara online melalui live streaming YouTube IFJ Pekanbaru. Mari terus berdoa bersama-sama untuk kesembuhan kota kita tercinta Pekanbaru agar segera pulih dari wabah COVID-19. Dalam kondisi seperti ini, kita tetap perlu terhubung satu dengan yang lain walaupun hanya secara virtual. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung ke dalam iCare dan rindu untuk bergabung, untuk segera menghubungi Ibu Fone atau Sekretariat IFJ Pekanbaru. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kelas iGrow, bahwa kelas AMSEF dan iLead akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Mari terus belajar untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Here we are, coming together once again to live in, worship and live His name. Unique like destiny, He call us out to be the simple maker of the century. That's right, it's true, you and me too. A first a broken the mold, new person is bold, standing tall in the mountain tops. Designed by the Most High, new chapter in this life. He's destiny for His glory. No, come alone. It's the best where it's below. Come on, it's the end of the destiny. IFJ Conference 2021. Mari sama-sama mempersiapkan diri kita untuk menghadiri IFJ Conference tahun ini yang akan diadakan pada tanggal 6 sampai 7 Agustus 2021. Untuk mendukung operasional gereja IFJ Pekanbaru sebagai rumah kita bersama, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening mandiri atas nama IFJ Pekanbaru atau men-scan barcode yang sudah tersedia. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala untuk memberikan persembahan melalui rekening, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dan mengumpulkannya melalui iCare Leader. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, baik melalui rekening ataupun melalui iCare Leader. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan terus patuhi protokol kesehatan saat sedang beraktivitas di luar. Demikianlah IFJ News minggu ini. Enjoy the service and God bless you all. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya percaya semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memulai ibadah kita. Mari saya ajak kita untuk bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita bawa penyembahan kita bawa ucapan syukur kita bawa doa-doa kita kepada Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan, membawa persembahan kami Tuhan, membawa penyembahan kami, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kiranya pagi hari ini Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus boleh bekerja Tuhan, melawat umat-Mu, setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila kiranya Engkau juga Tuhan boleh disenangkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari kita deklarasikan iman kita saudara. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita bersuka cita pagi hari ini saudara. Oleh karena kebesaran tangan
mulia di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau katakan Tuhan terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami percaya hari-hari kami Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Yesus. Mari umat Tuhan, bersama-sama kita katakan, semua hariku Kau yang tahu, tiada yang luput darimu. Saat ku ragu, ku berseru, terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Terima kasih Bapa. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Kaulah tempat perlindungan kami dan pertahanan kami, Yesus. Kala terjatuh dan tersungkur, kuat tangan-Mu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setia-Mu selamatkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Tak pernah ku ditinggalkan, tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Terima kasih Tuhan Yesus, perlindungan untuk janji-Mu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhanku. Pagi hari ini kami mau katakan Tuhan, kami akan tetap berdiri dengan teguh Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak akan takut Tuhan. Kami akan tetap teguh berdiri Tuhan bersama dengan Engkau. Kami tidak akan pernah tergoyah. Mari bersama-sama mau Tuhan dimanapun Engkau berada, dengan segenap hati-Mu, bersama-sama kita katakan, teguh ku berdiri, hadapi semua, bersama-Mu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersama-Mu ku tak tergoyahkan.
Dia Tuhan yang menyertai, Dialah tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Dialah Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur bagi Dia. Mari bermazmur bagi Dia. Mari angkat suaramu bagi Dia. Dia Allah yang hidup. Hanya Dia yang layak terima pujian dari setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau luar biasa. Tiada Allah yang seperti Engkau. Tiada Allah yang seperti Allahku. Dialah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun mungkin kami dalam lembah kekelaman pagi hari ini, kami percaya Tuhan. Amin. Engkau menyertai kami Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, dimanapun Anda berada, mari angkat tanganmu. Bersama-sama kita sembah Tuhan kita pagi hari ini. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Dia yang peduli akan hidupmu. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami sama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan sebentar kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun berada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami benar-benar Tuhan punya kerinduan untuk kami sama-sama diajar oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, siap diajar oleh kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Petrus. Dan hari ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Kemarin Pastor Opan, gembala kita sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Dan kita akan melanjutkan di dalam ayat 8 sampai 9. Kalau sudah dapat semuanya, kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita hari ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Ada fakta-fakta yang menunjukkan, di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, lawanmu si iblis, Saudara. Jadi ini kita harus mengerti dan harus kita pahami bersama-sama, yang menjadi lawan kita adalah iblis, bukan sesama manusia. Karena di sini iblis berusaha juga untuk mempengaruhi setiap orang-orang percaya dengan mengira bahwa lawan kita adalah manusia. Sedangkan di sini jelas dikatakan lawan kita adalah iblis. Nah, di sini juga dikatakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iblis berjalan berkeliling. Saudara, berjalan berkeliling ini menunjukkan suatu aktivitas atau kegiatan si iblis atau si jahat, si kuasa kegelapan yang terus-menerus berusaha untuk membuat orang-orang percaya untuk jatuh ke dalam dosa. Dan di sini juga dikatakan iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kalau kita belajar fakta tentang singa, kita belajar persingaan. Saudara, mengapa singa mengaum-ngaum di hutan? Singa mengaum-ngaum di hutan memiliki tujuan untuk menakuti atau untuk mengintimidasi
hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Sehingga mereka sangat hewan-hewan itu terintimidasi dan ketakutan, sehingga sangat mudah untuk singa bisa memangsa mereka. Dan kalau kita juga suka menonton, mungkin bagi Bapak Ibu, teman-teman saudara yang suka menonton tayangan dokumenter tentang serial satwa liar yang ada di Afrika, saudara, kalau kita melihat singa itu dia membutuhkan waktu berjam-jam untuk mengamati mangsanya. Dengan tujuan apa? Dia mencari mangsa yang paling lemah, yang mudah untuk diterkam atau ditelannya. Sedangkan untuk menelan atau memangsa hewan yang lemah, dia hanya butuh waktu mungkin sekitar 5 menit. Saudara, di sini kita harus mengerti dan memahami, sama seperti itulah iblis menyerang setiap orang-orang percaya, setiap umat-umat Tuhan. Iblis datang dengan berbagai bentuk intimidasi dengan punya satu tujuan. Iblis datang dengan intimidasi dengan tujuan membuat orang-orang percaya untuk jatuh dalam dosa. Iblis datang dengan intimidasi dengan tujuan membuat setiap orang-orang percaya itu ketakutan. Iblis datang dengan intimidasi dengan satu tujuan untuk membuat setiap orang-orang percaya hilang pengharapan, mulai khawatir, gak sabaran, mulai meragukan kuasa Tuhan. Saudara, iblis terus bekerja 24 jam. Dia berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk membuat orang percaya jauh dari Tuhan. Untuk membuat orang percaya punya nilai-nilai hidup yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk membuat orang percaya salah prioritas. Bahkan melalui masalah yang kita alami, yang kita hadapi, iblis bisa memakai itu untuk menyerang kita. Dan merasa kok mungkin kita sudah, masalah kita mungkin gak pernah selesai. Mungkin kita merasa sendirian, Tuhan meninggalkan kita, doa kita gak dijawab. Terus mungkin kita merasa kita sendirian, kita gak berharga. Kita mungkin merasa kita gak layak. Banyak hal yang iblis lakukan untuk mengintimidasi setiap orang-orang yang percaya, sehingga kita mulai jauh daripada Tuhan. Bahkan iblis mengacaukan mungkin identitas kita sebagai anak Tuhan, sehingga kita tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita selama hidup kita di dunia ini. Oleh sebab itu saudara, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita lakukan? Saudara, kita bersyukur, kita percaya di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah menanggung setiap dosa kita, setiap kelemahan kita, sakit penyakit kita, setiap apapun yang kita alami. Firman Tuhan katakan di atas kayu salib, Yesus berkata sudah selesai, semua Tuhan Yesus sudah tanggung. Tapi ada bagian yang Rasul Petrus ajarkan bagi kita pagi hari ini untuk kita bersama-sama lakukan. Di dalam ayat 8 dikatakan apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita perbuat untuk melawan setiap serangan-serangan dari si jahat, serangan-serangan dari kuasa kegelapan yang coba menjatuhkan kita. Di ayat 8 dikatakan apa yang perlu kita lakukan? Sadarlah, yang pertama sadarlah. Saudara, ini satu pesan yang penting, yang mendesak, yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada semua orang percaya tanpa terkecuali untuk kita sadar dan berjaga-jagalah. Saudara, kata sadarlah dalam bahasa Yunani memiliki arti waras atau bebas dari kondisi mabuk atau dari pengaruh minuman keras, atau dari bisa juga bebas di bawah pengaruh racun dan sebagainya. Saudara, mungkin saya nggak tahu apa kita sering melihat orang mabuk, tapi kalau selama saya di Pekanbaru saya kayaknya jarang melihat orang mabuk ya. Tapi kalau di daerah sana, daerah saya Sulawesi itu banyak orang mabuk. Apalagi kalau hari raya Natal ya, banyak orang mabuk. Saudara, orang mabuk seperti apa sih? Orang mabuk itu bicaranya nggak jelas ya, ngelantur gitu. Jalannya juga
nggak benar gitu kan, nggak punya akal sehat lagi, nggak punya hati nurani lagi. Karena apa? Dia dikuasai oleh di bawah pengaruh minuman keras. Saudara, kata sadarlah ini benar-benar harus kita mengerti, harus kita pahami. Rasul Petrus menyampaikan ini sebagai suatu pesan yang penting bagi setiap umat Tuhan untuk kita sadarlah, yang artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sadarlah apapun yang menguatkan manusia lama kita atau kedagingan kita itu akan mematikan kita terhadap hati nurani atau akal sehat. Saudara, cinta kita kepada dunia ini, kesenangan dunia yang sementara, pesta pora, hawa nafsu dan sebagainya, kedagingan, jangan pernah itu semua menguasai kita atau memikat kita. Karena apa? Kita akan kehilangan kesadaran siapa kita di dalam Kristus yang sebenarnya. Jangan biarkan semuanya itu memikat atau menguasai kita sehingga kita tidak mengerti dan kita sadar sebenarnya kita adalah manusia baru di dalam Tuhan. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kita harus sadar dan memastikan bila setiap perjalanan kehidupan kita, hidup kita dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Biarlah hidup kita boleh mengeluarkan buah Roh Kudus yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga hidup kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga tidak ada satu kesempatan pun iblis untuk menyerang kita, untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Pertama, sadarlah. Amin. Jangan pernah kedagingan atau kekuasaan dunia ini boleh menguasai hidup kita, tetapi biarlah setiap hidup kita harus sadar dan memastikan hidup kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, sadarlah memiliki juga pengertian. Kita harus menyadari setiap kelemahan kita. Kita harus menyadari setiap ketidakmampuan kita. Saudara, apa yang menjadi kelemahan kita? Gak sabar? Atau suka khawatir? Atau iri hati? Cemburu, sombong, dan sebagainya? Apa yang menjadi kelemahan kita? Saudara, kita harus sadar dan kita harus tahu dan kita harus mengerti apa yang menjadi kelemahan kita. Jangan menyimpan kelemahan kita. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Itu yang menjadi titik untuk iblis bisa menyerang kita melalui kelemahan kita. Saudara, kita perlu mengakui kelemahan kita. Kita perlu mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, mungkin aku gak sabar. Tuhan, aku suka khawatiran sehingga meragukan kuasa Tuhan. Kita perlu akui dan perlu minta pertolongan Tuhan. Saudara, kalau kita juga memiliki kelemahan dan kita membutuhkan mungkin orang lain untuk kita bisa share, untuk kita bisa curhat, untuk kita bisa bersama-sama berdoa, kita mengakui apa yang menjadi kelemahan kita, sehingga mungkin kita butuh mentor untuk bisa menguatkan kita, mendoakan kita sama-sama. Kita saling mendoakan. Karena apa? Kalau kita terus menyimpan kelemahan kita dan kita menyembunyikan itu, saudara, itu bisa menjadi titik untuk iblis menyerang kita melalui kelemahan kita. Saudara, kita perlu mengakui kelemahan kita. Dan kita perlu sadar dan mengerti ketika kita lemahnya di sini, kita perlu ada perubahan. Kita perlu benar-benar menyadari, Tuhan, mungkin aku sombong. Tuhan, mungkin aku suka iri hati sama teman. Tuhan, mungkin aku gak sabaran. Saudara, kita perlu akui itu di hadapan Tuhan. Kalaupun kita mungkin butuh teman atau butuh mentor untuk kita bisa share, kita bisa share dan kita sama-sama mendoakan. Sehingga sama-sama kita boleh bertumbuh di dalam satu karakter untuk semakin hari menjadi serupa dengan Tuhan.
Jadi mari kita sadar setiap kelemahan kita, dan kita sadar dan mengerti dan memastikan biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga apa? Tidak ada satu kesempatan pun untuk iblis menyerang dan menjatuhkan kita. Saudara, yang berikutnya, apa yang perlu kita lakukan setelah poin pertama kita sadar? Yang berikutnya firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Saudara, waktu Rasul Petrus menasihati atau menulis pesan ini untuk kita berjaga-jaga, mungkinkah Rasul Petrus mengingat suatu peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalib? Bagaimana Tuhan Yesus menyuruh Petrus dan muridnya untuk berjaga-jaga, tetapi mereka bukan berdoa dan berjaga-jaga, tetapi mereka sedang tidur. Kita sama-sama akan buka di dalam Matius 26. Matius 26. Ayat 38. Matius 26 ayat 38. Sampai 40 sampai 41. Di situ dikatakan, saya bacakan buat setiap kita. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, di sini sekali lagi Rasul Petrus menekankan berjaga-jagalah. Saudara, kalau kita melihat membaca ini suatu situasi yang berbeda. Tuhan Yesus dia berdoa dengan penuh. Di sini dikatakan dia merasa sedih dan gentar. Saudara, di sisi lain murid-muridnya yaitu Petrus dan beberapa muridnya, mereka sedang tidur. Padahal Tuhan Yesus suruh berjaga-jaga, tapi mereka tidur. Mungkin mereka capek atau dan sebagainya sehingga mereka tidur. Tetapi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tahu situasi apa yang dia akan hadapi. Saudara, mungkin kalau Petrus dan murid-muridnya mengerti dan mengetahui situasi yang akan mereka alami ke depan, yaitu guru mereka akan disalib, guru mereka akan ditangkap, mungkin mereka akan berdoa dan terjaga. Mungkin mereka tidak santai dan tidak tidur, tapi mungkin mereka tidak mengerti dan mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini situasi apa yang kita alami? Pencobaan apa yang kita alami? Firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Saudara, hari-hari ini kita selalu mungkin disodorkan dengan berita-berita yang menakutkan. Berita-berita mungkin yang kesehatan lah, perekonomian goncang dan sebagainya, bukan berita yang baik. Bagaimana situasi kita? Bagaimana kita meresponi semuanya itu? Firman Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah atas hidup kita, amin. Berjaga-jagalah atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai orang tua, berjaga-jagalah atas anak-anak kita. Doakan mereka siang dan malam. Mari bersama-sama kita mengajarkan dan menasihatkan mereka kebenaran firman Tuhan. Kita berjaga-jaga atas orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berjaga-jaga di dalam apa? Di dalam doa kita. Saudara, saya bersyukur walaupun situasi pandemi, tetapi kita masih bisa iGrow ya, iGrow, dan puji Tuhan kemarin hari Rabu kita iGrow setiap hari Rabu ya, dan puji Tuhan di gelombang keberapa ya, mungkin ke-6 ke-7 kita sudah memasuki kelas iGrow, iGrow Class Home, dan kemarin kita masuk
bab 2 kita belajar tentang visi daripada IFCF yang Tuhan taruh lewat pemimpin kita. Di situ kita sama-sama belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang berdoa. Bagaimana kita menjadi pribadi yang penuh dengan kuasa. Bagaimana kita menjadi pribadi yang menyembah Tuhan. Saudara, saya bersyukur kesaksian ibu-ibu. Ada kesaksian salah satu ibu ketika ketika dia naik motor, apapun yang dia lakukan, dia bekerja, dia selalu menyembah Tuhan, dia selalu berdoa, bahkan tanpa sadar dia meneteskan air mata. Setiap hari, setiap saat, kapanpun, dimanapun, dia berjaga-jaga di dalam doa. Saudara, ini yang diajarkan oleh Rasul Petrus untuk kita melawan setiap siasat daripada si jahat atau kuasa kegelapan. Kita perlu berjaga-jaga di dalam doa kita. Berjaga-jaga untuk semua orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, banyak orang-orang di sekeliling kita mungkin yang sedang sakit. Mungkin mereka yang sedang menanggung suatu penderitaan yang luar biasa. Mari berjaga-jaga di dalam doa kita. Kita mendoakan setiap mereka. Dan saudara, saya bersyukur juga beberapa waktu yang lalu, sekitar mungkin hari Senin, saya juga saya ditelepon lah seseorang ibu. Di situ dia nggak ngomong apa-apa, cuman memang sebelumnya dia WhatsApp, boleh nanti saya telepon gitu kan. Dia ada men-sharingkan sesuatu gitu kan. Jadi boleh, jadi kita janjian jam 7 malam dan kita teleponan. Saudara, dia cuma membagi satu kesaksian dan di situ dia banyak menasihatkan saya tentang firman Tuhan. Di situ dia mengajarkan, ayo akhir-akhir ini kita perlu banyak berdoa. Kita perlu banyak menyembah Tuhan. Saudara, itu adalah suatu nasihat yang saya pikir sangat berharga dan saya bersyukur karena ada orang-orang yang di sekitar saya juga berjaga-jaga atas kehidupan saya secara pribadi. Oleh sebab itu mari hari ini, tadi kita belajar sadarlah. Yang kedua kita belajar apa? Kita berjaga-jagalah. Dalam Efesus 6 ayat 18, saya akan bacakan buat setiap kita, Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Berdoalah setiap waktu di dalam rohmu dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Amin. Mari apapun yang kita lakukan, dimanapun, kapanpun, mari kita terus berjaga-jaga dan berdoa. Kalau kita punya slogan ya, kalau kita di setiap deklarasi ada apa? Connect with God. Mari setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik, setiap waktu, mari kita terus terkonek dengan Tuhan. Kita berjaga-jaga di dalam doa kita. Untuk, bahkan di sini dikatakan untuk segala orang kudus. Kalau kita berdoa, selain kita berdoa untuk pribadi kita, keluarga kita, mari juga kita belajar mendoakan orang-orang yang di sekitar kita, untuk pemimpin kita, untuk bangsa kita, untuk kota kita. Amin. Di sini juga kita akan sama-sama belajar. Selain kita berjaga-jaga di dalam doa kita berjaga-jaga, kita melakukan ini dengan menjaga persekutuan dengan saudara seiman. Kita saling menjaga satu kawanan satu dengan yang lain. Saudara, makanya kita bersyukur kalau IFCF kita di Pekanbaru punya iCare. Jadi sekalipun masa pandemi seperti ini, selain iGrow tetap jalan, kita bersyukur iCare juga tetap jalan. Jadi sekalipun mungkin kita tidak bertemu secara onsite di gereja, tetapi setiap jemaat Tuhan tetap digembalakan melalui iCare yang ada. Jadi dalam iCare Bapak Ibu Saudara, di situ kita saling mendoakan, di situ kita saling sharing, di situ kita saling menguatkan satu dengan yang lain.
Oleh sebab itu saya mengajak setiap jemaat Tuhan yang belum ber-eye care, ayo kita ber-eye care. Karena apa? Itu salah satu bentuk kita berjaga-jaga. Karena di situ apa? Kita nggak bisa hidup sendiri ya. Kadang-kadang kita lemah, kita butuh orang lain untuk menjaga kehidupan kita. Amin. Jadi yang pertama tadi sadarlah. Yang kedua berjaga-jagalah. Dan yang ketiga firman Tuhan katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Yang pertama bagaimana kita melawan setiap serangan daripada si jahat. Yang pertama kita harus sadarlah. Dan yang kedua kita berjaga-jagalah. Dan yang ketiga kita harus lawan dengan iman yang teguh. Saudara, di sini jelas dikatakan lawan ya, bukan ditengking. Makanya kalau kita baca dalam Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Firman Tuhan katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, kita lawan iblis dengan apa? Di sini dikatakan dengan iman yang teguh. Saudara, bagaimana situasi atau kondisi iman kita hari-hari ini? Apakah kita punya iman yang kuat? Apakah kita punya iman yang kokoh? Apakah kita cukup punya iman yang teguh untuk melawan setiap siasat atau setiap serangan daripada si jahat? Karena dalam Efesus 6 ayat 16, iman adalah salah satu senjata rohani untuk kita melawan segala tipu muslihat iblis. Saudara, bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh? Roma 10 ayat 17, saya akan bacakan buat setiap kita. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita memiliki iman yang teguh, kalau kita mau memiliki iman yang kokoh, setiap hari kita harus mendengarkan, harus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka iman kita akan terus bertumbuh sehingga kita punya kekuatan untuk melawan setiap siasat daripada si jahat atau si iblis. Amin. Saudara, saya percaya hari-hari ini, apalagi situasi pandemi, kita nggak tahu kapan berakhir. Saudara, tahun 2020 kita berharap mungkin tahun 2021 semuanya sudah berakhir. Tetapi tahun 2021 bukannya berakhir, malah makin nambah, variannya malah makin banyak. Orang-orang mungkin yang orang-orang yang terdekat kita, bahkan mungkin mereka sudah banyak terpapar COVID-19. Saudara, kalau kita tidak sadar, tidak berjaga-jaga dan tidak punya iman yang teguh, situasi ini, kondisi ini bisa dipakai oleh iblis untuk menyerang kita. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini sekali lagi menyadarkan kita bahwa ingat, lawan kita si iblis, dia berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menjatuhkan kita, untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi kita harus punya sikap untuk kita Pertama, sekali lagi sadarlah, amin. Berjaga-jagalah, amin. Dan punya iman yang teguh untuk melawan setiap siasat daripada si jahat. Sekali lagi, untuk memiliki iman yang teguh, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Setiap hari, mari bangun kehidupan kita. Bangun iman kita dengan Dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan bagi kita pagi hari ini. Mari saya berdoa supaya jemaat Tuhan, jemaat FCF Pekanbaru menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar punya kesadaran dan terus berjaga-jaga dan punya iman yang teguh untuk menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini.
Ya Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengarkan. Mengajarkan setiap kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, untuk kami sadar, untuk kami berjaga-jaga, untuk kami boleh memiliki iman yang teguh. Karena kami tahu Tuhan, kami sadar lawan kami si iblis, si jahat Tuhan, terus berkeliling Tuhan, untuk membawa kami jauh daripada Engkau Tuhan, untuk mencoba Tuhan menjatuhkan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tapi kami bersyukur satu hal Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah anak-Mu Tuhan, kami Tuhan adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau menyertai kami Tuhan, ketika Engkau ada bersama-sama kami Tuhan, siapakah yang akan menjadi lawan kami Tuhan? Kami percaya kemenangan demi kemenangan akan terus menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap orang-orang yang terus bersandar dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, mampukan kami sebagai umat-Mu Tuhan, sebagai jemaat-Mu Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini juga Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang sakit. Mungkin ada yang terbaring di rumah sakit Tuhan, mungkin ada yang di rumah-rumah Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan mereka Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya Engkau Allah Yehova Rafa Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman Tuhan itu terus boleh bertumbuh, berbuah, berakar, dan hidup kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, jadikan kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan, yang bukan hanya menjadi pendengar, tetapi setiap kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Mari saudara, angkat kedua tangan dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.